Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Teman-teman mahasiswa pasca sarjana Unwahas Semarang, kelompok gerobogan yang saya hormati dan yang berbahagia. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang pengertian penelitian dan pengembangan atau research and development. Kelompok 3 yang terdiri dari Ibu Nur Yasih, kemudian Saiful Mustafa, Siti Sobirah Martini, Sodikin, Supriyati, Tri Susilawati, dan Yudi Nugroho. Yang pertama akan kami sampaikan yaitu tentang pengertian penelitian pengembangan atau research and development, atau yang sering diartikan sebagai satu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk. Penelitian pengembangan atau research and development menurut G tahun 1990 merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji. Sedangkan menurut Bock and Gall tahun 1983 mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan pada akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajar. Masalah yang akan dipecahkan atau berikutnya adalah tujuan untuk penelitian pengembangan ini adalah yang pertama, masalah yang akan dipecahkan, kemudian menentukan spesifikasi pembelajaran, model, soal atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Acker tahun 1999, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan menjadi beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama adalah pada bagian kurikulum, yang kedua pada bagian teknologi dan media, yang ketiga pada bagian pelajaran dan instruksi, yang keempat adalah pada bagian pendidikan guru dan di karakteristik dan motif penelitian pengembangan menurut Wayan tahun 2009 ada 4, di antaranya adalah yang pertama proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengembangan model pendekatan dan metode pembelajaran serta media yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat,
proses pengembangan model, pendekatan modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Sedangkan motif penelitian pengembangan seperti dikemukakan Acker antara lain motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional seperti eksperimen, survei, analisis, korelasi yang fokusnya pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan. Adapun langkah-langkah penelitian pengembangan atau research and development menurut Bock and Hall, yang pertama atau langkah-langkahnya yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data. Dilanjutkan dengan perencanaan, selanjutnya adalah pengembangan produk awal, dilanjutkan dengan uji coba produk awal atau uji coba terbatas. Berikutnya adalah penyempurnaan produk awal tersebut, kemudian uji coba ke lapangan yang lebih luas. Berikutnya adalah penyempurnaan produk hasil uji lapangan yang lebih luas tersebut. Yang selanjutnya adalah uji coba produk akhir, kemudian revisi atau penyempurnaan produk akhir yang pada akhirnya nanti yaitu diseminasi dan implementasinya. Dalam penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemui oleh guru yang akan melakukan penelitian. Ada 4 tahap penelitian pengembangan yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan atau preliminary investigation. Kemudian penyesuaian teoritis atau theoretical embedding, kemudian uji empiris, yang terakhir adalah dokumentasi, analisa, dan refleksi. Kelebihan dan kelemahan penelitian pengembangan adalah kelebihannya yang pertama adalah penelitian pengembangan atau research and development mampu menghasilkan suatu produk model yang memiliki nilai validitas tinggi. Yang kedua, penelitian pengembangan atau research and development selalu mendorong proses inovasi produk model tiada henti yang memiliki nilai. Yang ketiga adalah penelitian pengembangan merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Dan yang keempat adalah metode penelitian pengembangan atau research and development merupakan yang metode cukup komprehensif atau menyeluruh mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan kekurangannya pada proses research and development ini adalah pada prinsipnya pengembangan atau research and development memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Pengembangan research and development dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian research and development tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian ini pemodelannya pada sampel bukan pada populasi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.